Pertanyaan yang kedua adalah kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh Nabi SAW? Jawaban secara teknis yang pertama karena memang Sayyidina Umar bin Khattab sudah berangkat berhijrah terlebih dahulu. Dan kita memang tahu Sayyidina Umar berhijrah dengan keberanian yang luar biasa. Beliau sempat ya sebelum berhijrah bertawaf di Ka'bah, kemudian berdiri di depan Ka'bah, lalu menantang setiap orang Quraisy, siapa yang mau istrinya menjadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya meratapi kematiannya, silahkan kalau mau menghadang Umar yang akan berhijrah. Ini memang adalah keutamaan Sayyidina Umar, di mana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya kana Islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran wa imaratuhu rahmatul lil mu'minin. Sayyidina Umar bin Khattab itu ya ketika dia berislam maka menjadi sebuah kemenangan ya. Kemudian ketika dia berhijrah maka hijrahnya menjadi pertolongan, dan ketika dia memerintah maka pemerintahannya menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, secara teknis karena Sayyidina Umar memang sudah berangkat. Secara wahyu tentu Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pendamping beliau di dalam hijrah, tidak dengan kemauan beliau sendiri, melainkan tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai isyarat untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendampingi Rasulullah SAW sejak awal risalah, sejak awal kenabian, tidak pernah meragukan beliau sama sekali, tidak pernah mempertanyakan ya apa yang beliau sampaikan sama sekali, selalu teguh dan yakin, istiqomah, sabat di dalam keyakinannya kepada apapun yang disampaikan Rasulullah. Terbukti misalnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Abu Bakar As-Siddiq membuktikan keyakinan yang tanpa celah kepada segala hal yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang perencana, yang penuh dengan kehati-hatian, yang penuh dengan planning yang matang. Ya, ini menunjukkan kualitas karakter dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tentu tidak ada jaminan bahwa kalau Rasulullah berhijrahnya bersama Sayyidina Umar tidak akan ada penghadangan. Ya, meskipun orang takut kepada Sayyidina Umar, kalau jumlahnya banyak, tentu bisa saja mengeroyok. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau didampingi Sayyidina Umar maka tidak ada yang berani menghadang. Tidak juga. Nah, ini tidak bisa kita katakan demikian. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kita tahu ya setiap hari beliau menyiapkan unta, kendaraan beserta perbekalan, makanan dan minuman. Kalau kemudian rusak diganti lagi, disiapkan unta yang baru, yang lebih segar, yang lebih sehat. Selalu begitu. Setiap hari Sayyidina Umar mempersiapkan itu tanpa tahu kapan Rasulullah akan berangkat. Jadi tugas Abu Bakar mempersiapkan. Berangkatnya kapan? Tunggu komando. Dan dalam melakukan tugas itu, Sayyidina Abu Bakar melakukannya dengan sempurna. Dan ini tentu juga memerlukan kesiapan ekonomi atau finansial yang kuat. Ya, yang kemudian ini dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gimana coba setiap hari menyiapkan unta, menyiapkan perbekalan, menyiapkan berbagai hal yang lain, termasuk bahkan menyiapkan rute dan menyiapkan bagaimana menghapus jejak. Ya, Abu Bakar itu untuk menghapus jejak perjalanan hijrah sudah menyiapkan Abdullah bin Uraikid untuk mengembala kambing. Jadi nanti kalau Abu Bakar dan Rasulullah jalan pakai unta, di belakangnya digembalakan kambing-kambing supaya jejak kaki untanya terhapus. Ya, sampai ke detail seperti itu. Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan perjalanan hijrah itu. Dan kemudian beliau mengarahkan rute tidak langsung ke utara. Ya kan, kalau mau ke Madinah sebenarnya arahnya dari Mekah ke utara. Tapi justru ke timur, lalu belok ke tenggara, lalu belok ke selatan, lalu belok ke arah barat, lalu kemudian terus ke barat sampai pantai, kemudian berbelok ke arah utara, baru kemudian menyusuri rute yang biasa digunakan orang untuk berjalan, itu pun dengan posisi rute zigzag ya. Tidak kehilangan rute utama, tapi tidak melewati rute utama. Itu yang dilakukan Nabi SAW dengan perencanaan Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa. Memang ini adalah kecermatan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mesti ke Gua Thur dulu? Bagian dari perencanaan Abu Bakar adalah ya menunggu orang-orang Quraisy ini ya kehebohan mereka reda sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau tiga hari nyari-nyari ke rute arah Madinah nggak ketemu, diharapkan mereka sudah putus asa. Wah, berarti sudah lolos. Wah, berarti sudah. Jadi kacau gitu ya. Para pengejar ini mengalami kekacauan. Sehingga ini bagian dari perencanaan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa dan bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau menemani Rasulullah SAW, dan sebagaimana kemudian diabadikan oleh Al-Quran, dialog yang sangat indah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Para mufassir mengatakan kenapa Rasulullah tidak mengatakan la takhaf, jangan takut,
Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak takut tentang dirinya sendiri sama sekali. Habis takutnya Abu Bakar itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Abu Bakar sedih tentang Rasulullah SAW, Rasulullah yang mulia, makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, harus bersama dengan dia melewati perjalanan yang begitu berbahaya, melewati perjalanan yang begitu penuh dengan tantangan, kesulitan. Ya Allah, ini kekasih Allah kok sampai engkau seperti ini ya Rasulullah. Itu kesedihannya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu bukan takut, Abu Bakar itu sedih, sehingga Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Demikian Allah al-Bismillah.